Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه نعوذ بك من شر أنفسنا ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه ونعوذ بك أن نجره إلى نفسي أو إلى كل مسلم. من عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد أكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ولا يأمرني إلا بخير. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, setiap manusia termasuk orang-orang beriman pasti ditemani oleh qarinnya, yaitu jin yang selalu membersamai. Maka para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya. Namun Allah telah menolongku sehingga qarin itu, jin itu tidak menyuruhku kecuali selalu menyuruh kepada kebaikan. Hadits rawahu Muslim. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan masuk ke surat Al-A'raf. Salah satu tema surat Al-A'raf bahwa manusia yang diawali dengan keberadaan Nabiullah Adam alaihissalam hidupnya tidak terlepas dari godaan syaitan. Yang waktu itu langsung dieksekusi penggodaannya oleh kakek moyang syaitan yang disebut dengan iblis. Dan iblis akan menyebarkan pasukannya untuk menggoda manusia. Sehingga termasuk tantangan kehidupan bagaimana manusia bisa menundukkan setan yang selalu menggoda. Dari setan-setan yang menggoda itu masih ada setan yang khusus. Ya, istilahnya qarin, setan yang selalu, jin yang selalu membersamainya. Karena itu mulialah orang-orang beriman yang berhasil mengatasi godaan-godaan setan. Ya. Baik dari setan khusus yang disebut dengan qarin, ya, ataupun setan-setan yang umum yang Rasulullah menjelaskan masing-masing ada spesialisnya.
yang godain orang supaya berzina, ada godain orang supaya jangan sholat, ada sampai godain orang supaya tidak khusyuk, ada. Jadi setan itu organisasinya, amal jamaahnya sangat praktik. Nah, itulah salah satu fenomena kehidupan. Ya. Yang siapa yang yakin dengan kondisi ini, maka akan terlihat ya, di dalam amal-amal yang menjaganya dari godaan syaitan. Minimal rutinahnya di dalam membaca ayat kursi. Karena Rasulullah mengatakan, selama kau baca ayat kursi, kau akan dijaga dari syaitan. Maka dengan keberadaan syaitan, baik yang umum maupun yang khusus yang diistilahkan qarin ini, akan terlihat siapa yang sabar, siapa yang fasik, siapa yang nyerah dengan godaan syaitan, siapa yang mengikuti, siapa yang menjadikan syaitan sebagai teman. Dalam Al-Quran ada yang mengatakan, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya. Setan itu paling gampang menakut-nakuti orang yang telah berteman dengannya. Tapi yang telah menjadikan setan sebagai musuh, fattakhiduhu aduwa, maka sulit digoda, sulit diselewengkan manusia. Bahkan ada tambahan setan yang akan menggoda manusia saat manusia itu tidak akrab dengan Al-Quran. Di surat Az-Zukhruf. Wa man ya'shu an dzikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, itu di ayat 36 surat Az-Zukhruf. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, apakah tidak membaca, tidak mengamalkan, tidak mempelajari, muqayyid lahu syaitanan, ini akrabkan dirinya dengan syaitan yang menjadi teman akrab, bahwa qarin. Nambah lagi ini, ada qarin yang sifatnya jatah, ya. Ada qarin yang sifatnya dampak. Dan yakshu itu sebuah sebuah sikap menjauh dari Al-Quran yang sifatnya tanggung. Ya. Tanggung itu mungkin sehari baca, sepekan nggak baca, nggak terus-menerus. Ya. Apalagi yang setahun nggak baca, Ramadan baru baca. Ya. Maka muqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Jadi yakshu itu makna aslinya adalah apabila sebuah tempat cahayanya remang-remang. Ya. Ya, namanya remang nggak jelas ini abu-abu apa kuning apa krem, nggak jelas. Begitulah orang yang nggak jelas kebersamaannya dengan Al-Quran disebut dengan asya yakshu. Itu akan nambah lagi korin. Maka dari Az-Zukhruf 36 ini para ulama menginspirasikan sebuah doa.
yang mengatakan begini, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Allah jadikan teman akrabku itu Al-Quran. Kenapa ada doa ini? Inspirasinya dari Az-Zukhruf 30. Jangan sampai yang menjadi korin kita, tambahan korin kita adalah justru setan. Ya. Maka bisa dibayangkan ya, manusia itu nggak ngapa-ngapain aja digodain dulu. Istilahnya dia udah jadi orang soleh saja yang nggak terlepas. Apalagi kita hadirkan karena kita tidak mengakrabi Al-Quran. Ya artinya siapa yang tidur Rasulullah pasti kamu dikerjain oleh syaitan. Kerjain ngapain? Kamu diikat dengan 3 ikatan. Gimana 3 ikatan tuh? Wallah. Bisa jadi bagian kepala ada ikatannya, bagian badan ada ikatannya, bagian kaki ada ikatannya. Sehingga susah bangun. Tapi kalau dia wudhu, dia bangun, lepas ikatan. Dia wudhu, lepas 1-2 ikatan. Ikatan yang kedua. Dia sholat, lepas ikatan yang kedua. Nggak bangun, maka setannya nambah. Sampai lewat subuh, nggak bangun berarti setannya pipis di telinga manusia. Tentu ini termasuk al-ghaib yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu informasi ghaib, setan mengikat orang yang sedang tidur, setan pipis di telinga orang yang tidak bangun sampai subuh lewat. Sehingga menjadi orang yang tidak menarik untuk mendengar hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah berupa ilmu. Maka kalau kita baca surat An-Nahl ya, tentang anjuran membaca Al-Quran dengan isti'adzah. Ya. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Jadi 98. Maka ayat berikutnya langsung terkait dengan setan. Kamu terbiasa meminta perlindungan dari Allah karena baca Quran, baca ta'awudz, maka kamu menjadi orang yang telah melemahkan syaitan. Nggak punya kekuatan, nggak punya kekuatan untuk menggoda orang beriman yang bersama Al-Quran, di mana salah satu SOP-nya minta perlindungan dari Allah. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang mudah digoda oleh syaitan itu yang yatawallawnahu, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallaw, yang berteman dengannya, yang damaian sama setan. Ya udah maunya begini ya saya kerja, maunya begitu saya kerja. Terutama yang syirik kepada Allah. Walladzina hum bihi musyrik. Jadi bersama Al-Quran
juga punya pengaruh besar ya. Jika diaktifkan ya. Apapun mungkin kita pernah mendengar ya, itu katakan rajin baca Qur'annya tapi juga rajin maksiatnya. Itu dulunya Imam Masjidil Haram tapi rajin juga maksiatnya. Kan jangan sampai kejadian itu malah memotivasi kita. Ya udah saya gitu juga ya, berarti kena prank setan gara-gara orang lain. Padahal untuk diri belum tentu begitu. Ya, biarlah orang lain begitu. Lagian yang seperti itu ya sangat sedikit dari yang karena Al-Quran menjadi istiqomah saleh. Lagian kalau ada orang begitu, orang yang sudah rajin bersama Al-Quran tapi mengalami kondisi yang tidak sehat, seharusnya di pelajaran bagi kita. Ya. Bukan malah jadi motivasi pelajaran. Astagfirullah. Itu orang ya sekelas Imam Masjidil Haram bisa mengalami begitu. Gimana dengan saya? Namanya tawadhu. Langsung berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ya muqallibal qulub. Insyaallah aman. Ya. Jadi motivasi ya, tidak sombong. Ya Allah, berarti ya kalau saya tidak begitu bukan berarti saya hebat, tapi saya ditolong. Ada orang lain sudah ya, istilahnya Al-Quran kal-Fatihah 30 juz itu ke Al-Fatihah berarti sedang dicabut pertolongannya oleh Allah ya. Sehingga tidak lagi mengalami nilai-nilai keimanan itu menjadi yang dicintai, yang ada udah nggak suka lagi ya. Sukanya ya, berhura-hura di tempat orang main judi, orang komer. Lebih bagus lagi kita doakan semoga Allah segera kembalikan ke jalan yang benar agar kita juga diaminin malaikat. Semoga kamu juga. Jadi jangan malah semacam digugat. Nah, itu buktinya berarti nggak terbukti Al-Quran bisa membuat orang terjaga dari setan. Padahal itu hanya kejadian segelintir orang. Ya. Sebagian besarnya karena Al-Quran jadi banyak. Baik, ya rahmatullah. Itulah hadis tentang bahwa setiap manusia pasti memiliki qarin. Kecuali Rasulullah, qarinnya sudah masuk Islam, sehingga selalu menyuruh Rasulullah kepada kebaikan. Bagaimana dengan kita? Mungkin nggak qarin kita masuk Islam? Kayaknya nggak ada jaminan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Tapi yang sangat mungkin adalah ya, dalam hadis dikatakan setan itu punya sikap namanya ya'is. Ya'isa, nyerah, terus asa. Nah, masih mungkin bagi kita adalah ya'isa. Setannya nyerah. Wah, kalau sama fulan ini udahlah mau diapain aja. Ya, nggak bakal bisa tersesat. Jadi inilah yang harus kita perjuangkan ya. Porinnya menjadi ya'isa. Menjadi nyerah, nggak aktif lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf diapit dua surat. Ya, surat yang mengawalinya disebut Al-An'am. Ya. Insya Allah kalau soal nama surat aja insya Allah gampang Bu ya ngafalnya Ibu ya.
sampai ya, sekedar mengingat ya, sebelum Al-A'raf namanya setelah Al-A'raf namanya Al-Anfal ya. Karena dalam setiap kajian tafsir sebelum dan sesudah ini harus terus dipelajari. Siapa yang belajar surat Yusuf maka harus sadar sebelumnya namanya Hud, setelah namanya Ar-Ra'd. Tentu bagi yang hafal, sudah hafal Quran, lebih mudah. Walaupun kalau tidak disadarkan bisa jadi. Kalau baca bisa, tapi kalau ditanya urutan surat, nggak ingat. Ya. Bagaimana banyak imam-imam tarawih yang nggak suratnya hafal, tapi nggak tahu kalau setelah Al-Hakumut Takatsur itu surat apa. Ya. Ini biasanya bawa contekan. Ya. Surat Takatsur, An-Asr, Al-Asr, Al-Humazah, dan seterusnya. Ya. Ya, kita yang Allah mudahkan, Allah pilih termasuk pembelajar Al-Quran, ya. Dan insya Allah bisa terus bersabar sampai saat ini, ya, masih terus bertahan, ya, perhatiannya. Karena sebelum dan sesudah sebuah surat itu juga menjadi clue pemahaman sebuah surat. Ya. Surat Al-An'am tema besarnya adalah akidah. Al-A'raf juga akidah. Cuma pendekatannya adalah dengan kisah. Gimana dengan kisah-kisah, ada kisah Nabi Nuh, mulai dari kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, umat Nabi Musa, apa ya, itu menghasilkan akidah yang baik. Kalau Al-An'am menjelaskan tentang penyimpangan akidah. Ya. Dan menganggap ya, binatang itu keramat. Binatang ternak itu keramat. Qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man syaa'a bizan. Karena keramat, jadi yang boleh makan cuma orang-orang tertentu. Di antaranya para dukun. La yat'amuha. Tidak boleh makan ini kecuali orang-orang yang dianggap suci. Ya. Ini ngarang-ngarang sendiri. Ciri khas orang yang nggak hidup dengan Al-Quran, maka pemikirannya, gaya hidupnya dituntun oleh setan. Begini ya, begini ya. Apalagi Al-Ma'idah sebelumnya, cuma gara-gara onta ya, bisa melahirkan 10 onta, semuanya perempuan, waktu sudah dianggap onta keramat, onta dewa. Jika ada ayat berbunyi, Maja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Jadi orang-orang yang percaya kepada klinik-klinik itu ya, disebut oleh Allah la ya'qilun, enggak punya akal. Kenapa ya? Mau-maunya jadi budaknya onta. Padahal onta juga nggak merasa ini orang, atau sapi. Ya. Sapinya nggak merasa dirinya dimuliakan, didewakan. Maka di Al-A'raf langsung dalam bentuk
kisah-kisah atau kasus-kasus nyata dalam kehidupan manusia ketika manusia itu menolak, membenci para nabinya, wahyu yang dibawanya, itu juga cenderung membawa kepada kemusyrikan. Dan ini dengan pendekatan Al-Quran, ya, diawali dengan pentingnya hidup dengan Al-Quran. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun. Ya. Siapa yang ingin bersama Al-Quran dengan baik harus bersih dari kata harajun. Ya. Harajun itu perasaan beban. Ya. Jangan ada rasa beban. Kalau ada rasa beban, ya mungkin karena iman lagi turun, mintalah ampun kepada Allah. Baca istighfar, baca tasbih. Jangan sekali-kali sudah terasa beban masih diungkapkan. Ya. Ya. Walaupun juga cuma dengan bahasa, ya. Bahasanya pakai mulut biasanya kalau orang terbebani gitu suka gitu ya. Bahaya itu ya. Ya. Jadi kalau ada perasaan gak enak sama Al-Quran, istighfar aja. Tiap hari harus baca Quran ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Seharusnya bersama Al-Quran itu nggak ada haraj. Ya. Diawali dengan pentingnya hidup dengan Al-Quran, ya. Kemudian nanti di akhir, ya, di akhir surat kembali diingatkan pentingnya Al-Quran. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabaita qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basair min rabbikum wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Jadi kadang-kadang Rasulullah ditantang-tantang ya, diledek-ledek. Ayo dong keluarin ayatnya mana. Coba kamu pilih ayat tertentu. Kalau saya sih tidak punya wewenang untuk menghadirkan ayat. Saya kalau ada ya saya ikuti Rasulullah. Innama qul innama attabi'u ma yuha ilayya. Al-Quran ini harus kamu fungsikan sebagai basair. Ya. Waktu kita belajar Al-An'am juga dibahas basair. Yang menghidupkan hati sehingga basirahnya hidup. Ya. Hanya orang yang basirahnya hidup yang merasa betul. Segala yang diharamkan itu jelek, menjijikkan. Ya. Segala yang baik itu indah, merindukan, dirindukan. Kenapa? Karena basirahnya hidup. Untuk memaintenan basirah agar terus berfungsi, gunakan Al-Quran. Karena siapa yang bersama Al-Quran pasti bersama Allah. Ya. Walaupun ibu cuma dengerin aja ya. Pasti dari awal sampai akhir ngajak kita bersama Allah. Ya. Ada basair min rabbik. Siapa yang basirahnya hidup, ya, ke Al-Quran akan berfungsi sebagai hudan wa rahmah, tunjuk dan rahmat, ya. Dan itu menunjukkan bukti orang yang beriman. Qaum yu'min. Jadi luar biasa, ya. Itu manusia itu berhasil dididik dari Al-Fatihah sampai Al-A'raf, ya. Itu dianggap sudah manusia langit, ya. Insya Allah masuk dalam manusia akhirat, ya. Sehingga saya tutup, ya,
mengistilahkan ketika masuk Al-Anfal, ibarat orang mendaki gunung, itu udah sampai ke puncak. Sehingga dia dianggap telah mengalami proses menyabar-nyabarkan diri, memproses dirinya, sehingga ibaratnya Al-Anfal itu puncaknya. Ibaratnya orang udah berhasil mendaki gunung, berarti fisiknya bagus, berarti logistiknya cukup. Nah, orang yang sudah bagus begini suruh ngapain? Suruh berjihad di jalan Allah. Baik jihad qitali maupun jihad ghairu qital. Al-Anfal, At-Taubah itu ibaratnya puncak daripada pembelajaran dari Al-Fatihah sampai Al-A'raf. Setelah itu kamu harus berjuang di jalan Allah, kamu harus bisa melihat kematian itu indah, bukan untuk ditakuti. Hanya orang yang nggak punya kehidupan, nggak punya prinsip kehidupan akhirat yang takut dengan kematian. Namanya apa? Al-wahnu. Takut mati, cinta dunia. Al-wahnu. Ya, karena itu kalau ibu lihat videonya kan insya Allah beda itu ya. Sama-sama juga ada yang mati di kalangan Zionis, ada yang mati di kalangan kaum muslimin di Filistin, itu beda. Yang satu kayaknya aduh sedihnya itu ya nggak karu-karuan bentuknya. Yang satu ya sedih-sedih, setelah itu selesai ya udah jalani kehidupan. Ya. Walaupun Gaza itu tinggal 5%, semua udah dihancurkan semua. Ya. Tapi ketika manusia itu terdidik oleh Al-Quran, caranya udah terdidik dari Al-Fatihah sampai Al-A'raf. Sehingga Al-Anfal, Taubah itu ibarat orang kuliah, kuliah kerja nyata, KKN. Al-Anfal, Taubah itu ibaratnya, ayo kita kuliah kerja nyata. Yang namanya kuliah kerja nyata, ayo infak. Namanya kuliah kerja nyata, ayo capek. Kuliah kerja nyata bisa jadi berhadapan dengan musuh. Jangan lari ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Jangan lari, hadapi mereka. Dan hanya dengan ini umat Islam menjadi bangsa yang kuat. Apa buktinya? Kuat apaan? Negaranya hancur. 15.000 orang syahid. Syahid ya. Tapi kalau di Arab itu ada ulama-ulama yang nggak senang, nggak mau nyebut syahid, punya korban, bahaya. Itu dibahas nanti di Taubah itu orang-orang semua masya Allah syahid, masya Allah menyemburkan bau yang harum. Tapi kata orang-orang yang di Mesir, di Saudi, Emirat, enggak, itu cuma korban sia-sia katanya. Gara-gara Hamas tuh ngapain udah perang-perang segala. Oh jadi maunya kita sama Yahudi itu berdamai. Ayo silakan mau ambil. Negara sebesar itu cuma tinggal sepotong tepi barat, Dhofah namanya, Dhofah Gharbiyah, sepotong Gaza. Habis diambilin semua. Karena dukungan Inggris, Amerika, Prancis, Jerman, itu semua antek-antek yang menguatkan Zionis untuk menjajah Filistin. Maka Al-Anfal dan At-Taubah lah orang melihat
Masya Allah, hidup dunia ini sayang sekali ya. Sebentar tapi kok nggak berbobot. Untuk bisa berbobot, ya, laksanakan prinsip-prinsip Al-Anfal dan At-Taubah. Pembekalannya Al-Fatihah sampai Al-A'raf. Setelah At-Taubah balik lagi ke Yunus. Kenapa disebut balik? Isinya mirip lagi dengan Al-Fatihah sama Al-A'raf. Akidah, bicara akidah lagi, bicara kisah lagi. Terus ada hukum. Di An-Nur masuk ayat-ayat hukum, di Al-Ahzab masuk ayat-ayat hukum. Ibaratnya, kan kamu sekarang sudah menang, sudah punya payung. Ayo, jadikan Al-Quran ini pedoman hidup yang ada dalam semua lini kehidupan. Ya, sampai Al-Qurannya adanya cuma di masjid doang. Ya. Di masjid, di pernikahan, di kematian. Gimana Al-Quran ini ya ada di dalam mengatasi penyelewengan masyarakat. Sehingga kalau saja Al-Quran itu ada di setiap lini kehidupan kita, ya, belajar Al-Quran itu jadi tiap hari. Ya. Mengenal Al-Quran itu jadi tiap hari. Kalau nggak ada begini, yang tahu Al-Quran itu yang hafal. Dari yang hafal pun yang mau belajar. Yang nggak belajar, ya nggak apa-apa. Karena itu cita-cita menghidupkan Al-Quran di tengah umat, ya, itu sudah cita-cita yang sangat mulia. Karena bukan sekedar membuat umat ya, melaksanakan Al-Quran, tapi juga akan melek Al-Quran. Walaupun dia nggak hafal, dia tahu, oh begini, seharusnya begini, kalau kasus begini, kata Quran begini, kalau kasus begitu, Al-Quran menjelaskan begini. Itulah keuntungan ya, menghidupkan Al-Quran, ya minimal jadi cita-cita. Entah butuh berapa tahun, kita nggak peduli berapa tahun, yang penting cukuplah mulia manusia itu. Cita-citanya bukan lagi urusan yang remeh-temeh, ya, urusan syahwatnya, urusan dunianya, tapi justru urusan wahyu Allah. Pun cuma andil, katakan sesendok teh, ya, sepiring perjuangan menghidupkan wahyu. Ya, itulah salah satu gambaran surat Al-A'raf dengan surat sebelum dan sesudahnya. Itu Al-An'am dan Al-Anfal. Ya. Dari segi namanya Al-A'raf itu dari kata arfun. Arfun itu ciri khas. Ya. Jadi kalau ada orang yang rambutnya kayak jambul gitu, itu namanya arf. Walaupun nggak boleh ya, nggak boleh. Ya. Laki-laki cukur rambut cuma disisakan bagian atas. Ya. Kayaknya jambul gitu ya. Namanya apa? Al-qaza' dalam hadis ya. Baca Riyadhus Shalihin ada hadis berbunyi naha 'anil qaza'. Ya entah apa hikmahnya Rasulullah melarang al-qaza'. Mungkin ada penyamaan dengan umat lain itu jambul ya. Kalau apa ayam juga bagian kepalanya ada jambulnya disebut juga arf. Jadi a'raf berarti apa?
tempat yang mudah dilihat, tempat yang tinggi sehingga mudah dilihat, baik dilihat oleh ashabul jannah maupun ashabul nar. A'raf asalnya tempat yang menonjol, ya. Tempat yang mudah dilihat, yang dari arah mana saja orang bisa melihat, itu berarti namanya a'raf, tempat yang menonjol. Ashab berarti di al-a'raf itu ada penghuninya. Baca kisah penghuni al-a'raf itu, ya, ya istilahnya pahit-pahit, ya. Pahit-pahit enak, ya. Sebut pahit karena masuk surganya tertunda. Sebut pahit ya otomatis deg-degannya udah kayak nggak karu-karuan. Ibarat ibu sekolah dulu, ya, semua udah dibagi rapotnya, cuma 2-3 orang rapotnya nggak dibagi. Kira-kira apa ya, deg-degan. Walaupun mungkin isinya bagus, tapi kalau nggak dibagi, aduh kenapa sih nggak dibagi? Jadi di satu sisi bersyukur kalau menjadi al-a'raf, tapi lebih bersyukur lagi kalau bisa jangan jadi al-a'raf lah. Bersyukurnya insya Allah siapa yang menjadi al-a'raf selamat dari api neraka. Harus dimintakan perlindungan karena masuk surganya terlambat, belakangan. Dan saat itu manusia nggak tahu saya ini, ya, ya, nantinya masuk neraka, masuk surga sih. Jadi kalau melihat surga dia itu istilahnya ngiler gitu. Ya Allah, kapan saya masuk surga ini? Kapan? Ya. Istilah ayatnya lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Indah sekali itu surganya. Sementara saya, ya, masih ditahan di tempat ini. Begitu melihat neraka, astagfirullah. La taj'alna ma'al qawmi dzalimin, berdoa, ya Allah, jangan sampai aku bersama orang-orang yang durhaka kepadamu, ya Allah. Itu gimana kalau saya deg-degan gitu. Itu para penduduk al-a'raf itu seperti itu. Walaupun akhirnya mereka dimasukkan surga. Haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Jadi dalam masuk surga aja kamu belakangan masuk surga. Nah, para ulama, ini penting kita memahami nama surat. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa ada manusia menjadi al-a'raf? Ya namanya ghaib, ya udah. Yang penting jangan jadi orang yang tanggung. Itulah, ya. Kamu ini atau diri ini disebut soleh masih jauh dari sebutan orang soleh. Disebut ahli dosa tapi masih beramal soleh, tanggung. Kau usahakan jadi orang itu dalam mengamalkan, menjalankan syariat Islam, jadilah orang yang, ya, betul-betul menonjol. Jadi syariat Islam itu di dalam dirinya adanya, ya, seminimal mungkin di atas 50%.
syukur-syukur 60, 70, 80, 90, 95, 99. Ya. Mungkin kalau sebut 100 ya para anbiya, kita manusia biasa sebisa mungkin. Jangan sampai menjadi orang yang setengah solehah. Ya. Setengah solehnya 50%, jeleknya 50%. Nah, itu salah satu pengertian yang paling didukung oleh jumhurul mufassirin. Kenapa ada manusia jadi al-a'raf? Karena dulu keislamannya, kesolehannya tangguh. Mau dimasukkan neraka, tapi dia orang soleh. Mau dimasukkan orang masuk surga, tapi juga dia orang mujrim, tanggung. Kita aja nggak suka main tanggung-tanggung ya. Dia orang yang pasti gitu. Kurangan tuh sedikit. Ya, sampai sebaliknya, jadi orang jahat yang militan gitu, sehingga masuk nerakanya cepat. Ya. Jadi kalau masih antara soleh, antara enggak, itu salah satu penyebab manusia jadi ashabul a'raf. Ya. Makanya penting dalam surat Hud dikatakan kalau kamu habis berbuat jelek, ya, maka segera kamu berbuat baik, ya. Berbuat baik dengan takaran yang lebih banyak. Ya, katakan bermaksiat sejam, misalnya. Maka beramal solehnya minimal 2 jam. Insya Allah biar aman jadi ashabul a'raf. Dulu jeleknya berapa lama? Setahun. Wah, saya harus menjadi orang solehah. Ya. Seumur hidup. Ya, nggak jadi al-a'raf. Ya. Ya, walaupun apakah pasti begitu? Wallahu a'lam. Bisa jadi ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau ditanya, bagaimana dengan orang yang dibanggakan oleh Rasulullah, itu orang nggak pernah sujud tapi udah masuk surga. Ya semoga begitu, ya. Orang masuk Islam, misalnya masuk ikut jihad, jihad syahid, udah masuk Islam. Rasulullah menjelaskan itu orang keren banget, ya. Nggak pernah sekalipun sujud tapi sudah masuk surga. Ya kita berharap seperti itu. Tapi masalahnya ya, kisah Ashabul A'raf ini berpeluang bagi setiap manusia. Ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Istilahnya mungkin kenapa sih Allah memperlakukan manusia begitu? Ya, walaupun solehnya 50% kan bisa aja. Jadi kita berharap begitu. Ya. Tapi sebagai sebuah informasi, berarti setiap orang juga ya, berpeluang menjadi ashabul a'raf. Ya. Karena itu surat Al-A'raf ya, beri jalan kepada kita bagaimana agar kamu jangan menjadi ashabul a'raf. Ya. Kalau bisa masuk surga udah nggak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya. Ya, salah satunya berakidah ya, dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi orang yang nanti disebut di Al-Anfal. Sebenarnya Al-A'raf ini pengantar materi penguat agar manusia menjadi orang-orang yang disebut di surat Al-Anfal dan At-Taubah.
Karena menjadi orang al-falah taubah itu udah jelas, jelas kebaikannya ya sangat menonjol, ketolehannya sangat menonjol daripada kekurangan. Begitu Ibu kaji kita pagi ini. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan Ustadz. Masih ada kesempatan untuk tanya jawab Ustadz? Ya, silakan. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Raise hand. Apakah ada ibu-ibu yang akan bertanya? Ya, silakan Bunda Alia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Naning. Afwan Ustadz of Camp, izin bertanya tentang kesinambungan dalam Al-Quran Ustadz. Karena tadi membahas ini ya Ustadz ya, tentang hubungan antara awal surat yang sebelum dan sesudah setiap surat itu pasti ada kesinambungan begitu ya Ustadz. Dalam hal menghafal, apakah bagaimana cara kita gitu ya Ustadz untuk menjaga gitu pengertian kita bahwa satu surat dengan yang lain ataupun satu ayat dengan yang lain itu tetap masih ada sesuatu benang merah gitu Ustadz. Jadi maksud saya dalam pemahamannya itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Begitu bukan sih Ustadz pengertian saya? Mohon diluruskan bila memang salah. Jazakallah khair. Ya, memang seharusnya begitu ya. Ya. Dan itu hanya didapatkan dengan ya, merutinkan ya. Apakah baca tafsir, apakah bisa bertanya, apakah tadabbur ya. Terutama tadabbur yang dihasilkan dari pembacaan kitab tafsir. Tapi siapa yang punya fikrah seperti itu, insya Allah cepat atau lambat dia akan menemukan seperti itu. Menemukan ya. Misalnya wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Bicara tentang akhlak. Ya. Bicara tentang neraka alla la yunbadanna fil hutama. Begitu selesai kok tiba-tiba bicara tentang sejarah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, siapa yang punya fikrah masalah ini pasti penasaran. Ini apa hubungannya? Wailul likulli humazatil lumazah dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, tadabbur perenungan insya Allah bisa menghasilkan pemahaman itu ya, selama tidak bertentangan dengan nas yang lain ya. Kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Setelah itu bicara li'ilafi Quraisy. Ini kan sepertinya nggak ada benang merahnya, tapi yang menjadi ya, siapa yang memperhatikan, siapa yang punya mindset bahwa mungkin nggak ada hubungan, nggak ada benang merah, insya Allah dia akan menemukannya. Terutama ya walaupun belum ada terjemahannya ya, menulis khusus tentang munasabatus suwar, munasabatul ayat seperti Syekh As-Sabuni dalam kitabnya Sufatul Tafsir selalu menjelaskan benang merah. Imam Ibnu Ashur juga selalu menjelaskan benang merah. Ya, paling tidak kita bahwa ada benang merah antara satu surat, satu ayat dengan yang lain. Apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud bahwa
Sahabi Abdullah bin Mas'ud, makruh hukumnya orang yang membaca Al-Quran tidak sesuai urutan. Ya. Misalnya rakaat pertama akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, tubdu ma fi anfusikum. Rakaat kedua, ya, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Ini kan nggak sesuai dengan urutan. Padahal di balik urutan-urutan itu ada rahasianya tersebut. Ada makna yang tersirat. Ya. Apalagi antar surat. Ya memang nggak bisa sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Ya. Tapi insya Allah dengan ya kajian seperti ini kita akan mendapat ya, sesuatu yang instan, walaupun nggak semuanya ya, walaupun nggak semuanya, tapi jauh lebih bagus daripada kita. Ya. Itu sih bukan bidang saya untuk mikirin itu. Ya. Padahal ya, ngaji sejam setengah, dia banyak mendapat info. Ya. Ya. Bagaimana yang kemarin kita pahami ya, antara satu ayat dengan ayat berikutnya di surat Al-An'am, semua selalu dijelaskan tentang ketika terjadi apa dibalik perubahan tema ini. Kemarin temanya begini, kok sekarang temanya Allah. Ya, masih ada bisa ya Ustaz, masih bisa Ibu-ibu. Ada lagi kah yang akan bertanya? Ada yang mau bertanya lagi Ibu? Atau sudah? Ya Ustaz, kelihatannya sudah nggak ada lagi Ibu yang akan bertanya Ustaz. Dilanjut dengan doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنه. Ini kita selalu mengatakan wa'allimna minhu ma jahil. Ajarkan kami sesuatu yang belum kami pahami dari Al-Quran. Jadi siapa saja yang penasaran sama munasabat, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, insya Allah dengan doa ini Allah akan tunjukkan ya, lewat cara apa saja untuk memahami rahasia di balik setiap ayat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.